Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Maulana Dan saya Amir Hamzah. dan di sini kita akan membahas tentang sebuah kematian. Nah Mir, jadi gini Mir, gue tuh sering banget kepikirannya kayak tentang kematian. Kenapa dalam Islam tuh kayak nggak terlalu menikmati tentang hidup, tapi dia harus memikirkan tentang kematian gitu, bukannya malah bikin kita jadi malas beraktivitas ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, Dep. Nah, jadi justru ya, ini menurut gua ingat mati itu bukan bikin malas, Rip. Jadi kita tuh bikin semangat buat kita ngumpulin berkah pahala gitu lah disebut. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat putusan kepada kelezatan, yaitu kematian, Rip. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dengan sadar kalau dunia ini itu cuma sementara, Rip. Kita tuh malah fokus ke hal-hal maksiat kayak berbuat dosa, zina, semacam itulah. Oke. Pernah sih membaca hadis siksa kubur yang menyebutkan bahwa mayat yang nggak boleh bersih dari kencing atau kayak nggak menjaga kebersihannya gitu. Itu termaksud yang paling hadis. Itu yang termaksud hadis yang paling disiksa, yang sering dikubur gitu. Jadi paling penting itu amal soleh kita bisa jadi penerang utama dan penyelamat kita di sana nanti. Setelah alam kubur, kita nunggu sampai sangkakala ditiup. Lu tahu nggak gimana kondisi manusia setelah sangkakala ditiup atau saat dibangkitkan nantinya? Gue tahu. Itu namanya tuh Yaumul Ba'ats, Rip. Nah, itu hari kebangkitan. Semua manusia dari Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelumnya dan akhir itu bakal keluar dari kubur, Rip. Kondisinya itu berbeda-beda, tergantung amal masing-masing tuh ya. Ada yang wajahnya bersinar dan ada wajahnya yang gelap. Pada hari kiamat dalam keadaan telanjang itu badan, dan sebelum dihitankan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rip. Lu bayangin aja, paniknya luar biasa, Rip. Terus setelah itu catatan amal kita tuh bakal dihisap, Rip. Kira-kira lu tahu nggak apa yang terjadi di Yaumul Hisab? Bener juga sih. Jadi kayak apa, ingat hadis lain nih, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bukan bikin malas, justru kita lebih bertanggung jawab sama waktu hidupnya. Ngomong-ngomong soal mati, lu sendiri gimana nih? Udah paham belum kayak tentang bekal apa yang lu hadapi untuk nantinya? Nah, Rip, di dalam kubur tuh kita tuh bakal didatangi tuh malaikat munkar dan nakir, Rip. Nah, itu mereka tuh nanya soal Tuhan kita tuh siapa, agama, dan nabi kita tuh siapa. Menariknya, di sana tuh balasannya tuh di awal, Rip. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Itu hadis riwayat Tirmizi, Rip. Jadi yang amalnya baik, kuburnya itu diluaskan, dan amal yang buruk pasti itu bakal dihisap dan kuburan itu pasti bakal gelap, Rip. Nah, jadi lu sendiri pernah nggak dengar hadis lain soal siksa kubur? Masya Allah, nggak bisa dibayangkan ya. Sebaliknya neraka itu siksaan yang paling kejam. Penduduk neraka dikasih minuman air mendidih, makanan dari pohon zakun. Intinya dunia ini cuma jembatan sementara menuju keabadian. Gue makin paham kenapa kita harus sering ingat mati biar nggak lalai dan terus siapin bekal. Makasih banyak ya udah sharing-sharing, jadi termotivasi nih. Nah, jadi sama-sama, Rip. Nah, kita di sini saling mengingatkan aja gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya sebagai dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari nih. Semoga kita termasuk yang selamat dan dari kumpul surganya nanti. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.